Oke, ketemu lagi bersama saya Patri. Kita akan membahas tryout kemarin ya, tryout ketiga kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang TPS-nya, terutama di bagian pemahaman kuantitatif. Nah, di sini sudah ada soalnya. Kita mulai saja yuk dari nomor 1. Nomor 1 di sini ada sequence ya, ada deretan angka yang ada yang blank gitu. Dari deretan angka lalu ada yang kosong. Kita diminta untuk mencari angka yang kosong itu berapa. Nah, bagi anak bapak yang baru pertama kali ngerjain soal seperti ini, berarti anak kelas 11 ya, ini tidak ada sedikit pun kaitannya sama dari aritmatika ataupun dari geometri dengan rumus-rumus yang kita pelajari di kelas, enggak. Ini kita nggak perlu yang seperti itu. Di sini kita hanya perlu melihat polanya. Masing-masing angka ini memiliki pola-pola tertentu yang bisa kita coba gitu ya. Jadi nggak usah pusing dengan rumus-rumusan dari aritmatika, dari geometri, no ya. It's a big no. Nah, kita lanjut. Di sini kalau kita perhatikan bahwa adanya 10 angka 1, 1, lalu lewat 4, lalu 3, 3, lalu koma 6, titik, titik, 5, 8, dan 7, 7. Nah, yang menjadi fokus kita yang mana ini? Si angka yang berulang ini, angka yang double ini. 1 sama 1, lalu skip oleh 4 jadinya 3, 3 gitu. Skip oleh 6, lalu 5, skip oleh 8, oh jadinya 7, 7. Nah, bisa kita lihat di sini setelah dua angka yang berulang, dia dilompatin. Dua angka yang berulang dilompati, berarti kan ini seharusnya setelah dilompati, pastilah angka yang berulang juga, gitu. Berarti yang angka di sini harus sama dengan yang di sebelahnya. Oh, langsung aja nih bisa kita tebak, jawabannya pasti 5. Seperti itu. Jadi, angka yang sama, lompat. Angka yang sama, lompat. Angka yang sama, lompat. Dan begitu seterusnya. Lanjut ke nomor 2 nih. Sama ya, tapi nggak mungkin sama terus. Angka yang berulang pasti ada variasi-variasinya. Kita lihat di soal nomor 2, ada angka 2, 6, 4, 9, 8, dan seterusnya. Nah, ini umumnya kita melihat itu dari dua angka yang berdekatan dulu. Misalnya 2 ke 6 ini diapain ya supaya jadi 6? Umumnya kan bisa ditambah 4 atau bisa dikali 3. Nah, lalu 6 ke 4 gimana? 6 ke 4 ternyata kurang 2. Kalau dibagi kayaknya pecahan gitu ya, nggak bagus. Berarti kayaknya kurang 2. 4 ke 9 tambahnya 5. 9 ke 8 kurangnya 1. Wah, ini sangat random ya. Jadi nggak seperti ini kayaknya polanya. Nah, misalnya angka yang berdekatan seperti ini ternyata dia tidak ada polanya, berarti kita coba lewatin satu angka. Biasanya sih seperti itu ya. Kalau dia angka yang berdekatan ternyata nggak ada polanya gitu, berarti coba lewatin satu angka. Maksudnya gimana? 2 ke 4 gitu, lewatin satu angka. 4 ke 8 lewatin satu angka. 8 ke 16 juga begitu, lewat satu angka. Nah, kita lihat polanya. 2 ke 4 itu tambah 2 ya. 4 ke 8 tambah 4. Oh, kayaknya kali aja nih lebih enak. 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8. Oh, juga sama tuh kali 2. 8 ke mana lagi ke 16 juga sama dikali 2. Oh, kayaknya ini polanya kali 2 ya. Lewatin kali 2. Berarti 32 ke lompat sebelahnya lagi kali 2 tuh. Berarti harusnya yang di belakang ini jawabannya 64. Otomatis C sama D nggak kita lirik lagi karena jawabannya nggak ada 64-nya sama sekali ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dari 6 ke 9. 6 ke 9 itu ya berapa ya? Plus 3 ya nggak sih? Plus 3. 9 ke 12 juga sama plus 3. 12 ke 15 juga sama plus 3. Oh ya udah nih plus 3 pastinya ini. 15 ke 3 berarti jadi 18. Maka yang kita pilih tentu 18 dan 64. Itu jawabannya yang A. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu pusing dengan rumus-rumus ya. Cukup lihat polanya saja. Polanya kalau nggak angka yang berdekatan, lompatin satu. Kalau misalnya lompat satu ternyata angka polanya nggak konsisten juga, nggak ketemu polanya, coba lompat 2. Ada yang seperti itu ya, lompatnya 2 angka sekaligus ada. Seperti itu.
Nomor 3, nomor 3, kita lihat di situ adalah huruf sekarang. Nah, ini juga huruf ini sebenarnya sama kayak deret. Kita ingat huruf itu bisa mewakili angka, bisa diwakili oleh angka. Taunya gimana? Ya, A itu kan huruf pertama, berarti kita anggap itu 1. Lalu si D, D itu kan berarti huruf keempat. Lalu I itu huruf ke-9, P itu huruf ke P 15, 16 ya. 16. Nah, ya udah deh, tinggal kita lihat polanya kayaknya gimana tuh ya. 1 ke 4, habis 4 ke 9, habis 9 ke 16. Bisa kamu tebak sebenarnya ya. 1 ke 4 itu kan tambah 3. 4 ke 9 itu kan sebenarnya tambah 5. 9 ke 16 itu kan tambah tuh 7. Berarti setelahnya bisa tuh kamu tebak lagi, yaitu tambahnya 9. 9 itu berarti 25. Alfabet itu aja ada 26. Berarti 26 huruf Z, 25 huruf apa? Sebelum Z. Sebelum Z adalah huruf Y ya. Huruf Y. Maka jawabannya pilihan yang E, yaitu Y. Nah, dari 3 soal ini insya Allah bisa ya Nana Bapak melihat polanya gimana. Kalau huruf berarti dia bisa diwakili oleh angka. Sekarang kita lihat ke soal nomor 4. Urutan bilangan berikut ini kita mulai urutan yang paling kecil terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari opsi jawabannya, baik A, B, C, D, E itu semuanya sama. Maksudnya angka-angkanya sama, cuma diacak-acak aja ya. Berarti kita lihat dulu, kalau kita ingin tahu 10%, 10%, oh ya, tips nih dari saya. Kalau disuruh mengurutkan angka-angka yang seperti ini, sebaiknya jadikan dia ke dalam bentuk desimal. Desimal itu berarti koma-koma ya, supaya lebih kelihatan gitu urutan siapa yang gede, siapa yang kecilnya. Nah, 10%, 10% itu artinya apa? 10 yang dibagi dengan 100. Berapa 10 dibagi 100 kan? 0,1. 0,1. Lalu 2/7. 2/7 itu kan ini sama kayak kita ngebagi-bagi bersusun ya. 2 bagi 7 gitu. Berapa 2 bagi 7? 0, jadi 20. 20 kalau dibagi 7 kan 2. 2 dikali 7 14, kurang jadi 6. 60 dibagi 7 berapa? 8. 8 dikali 7 56. 40 dibagi 7 sama dengan 5. Ini nggak usah kita teruskan. Cukup sampai di sini aja. 0,285. Lalu mana lagi? Ada 3/8. Ada 3/8 ya. Kalau belum hafal ya, 3/8 itu kan sama aja dengan 3 kamu bagi 8. Berapa? 3 dibagi 8 ya 0, atau 0, berapa? 0,3. 3 kali 8 kan 24. Berapa? 60 bagi 8, 0,375 ya. Sebaiknya harus diingat ya, ini bentuknya umum. Kalau per 8/8 itu 1,25 ya. Berarti kalau 1/8 0,125, 2/8 0,25 tambah 125. 3/8 lalu sepertiga. Sepertiga itu pasti berapa? Ini udah umum juga ya, 0,3333333 dan seterusnya. Sehingga kalau kita urutkan dari yang paling kecil haruslah dimulai dari 10%. Yang paling kecil kan 0,1. Setelah 10% ke berapa lagi? 0,28 ya, 0,28. Setelah 0,28 yang mana lagi? Ini 0,285. 0,285 itu 2/7. Berarti kelihatan langsung nih yang mana. Oh, yang C ya. Yang C. Maka jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang C. Seperti itu. Next soal soal nomor 5. Nah, ini apa lagi ya? Ada kata-kata indah, terus dikatanya sama dengan JPGM. Jernih sama dengan KGURNN gitu. Apa ini ya? Ini sebenarnya pertama kali dimunculkan di UTBK tahun 2020, tahun kemarin ya. Ada yang nyebutnya ini bahasa panda. Bahasa panda itu kayak kita mengkonversi huruf ke huruf yang lain dengan pola-pola tertentu gitu. Jadi langkahnya pertama kita uraikan dulu ya, A, B, C, D, F, G gitu. A, kita urutkan alfabet itu kan A, B, C, D, E, F, G, H, I dan seterusnya.
malah nyanyi. F G H I J K L M N O P. Udah ya, panjang banget, sampai sini aja lah. Ada P ya? Oh ya, ada P. Udah sampai sini nggak apa-apa. Nah, katanya indah itu sama dengan JPGM. Artinya kalau kita lihat, indah itu kan kata-katanya ada 5. JPGM kok kata ya, hurufnya ada 5. Ini juga sama, JPGM hurufnya ada 5. Oh, berarti kayaknya nih, most likely yang I ini pasangannya harus ke yang J. Kita lihat dari susunan huruf. I katanya pasangannya sama si J. Si J itu berada di sebelahnya. Nah, kan gitu. Lalu kalau kita lihat lagi N, berarti nanti pasangannya si P. Nah, N pasangannya P. Berarti N-nya ada di sini dipasangkan sama P. Oke, masih hampir kelihatan nih, sebenarnya sih udah kelihatan ya. Lalu siapa lagi si D? Berarti pasangannya sama mana tuh? G katanya. Berarti nanti D itu ada di sini. Pasangannya sama si G. Nah, bisa nggak anak Bapak tebak ini? Kok bisa ya? Kelihatan ada polanya gitu ya. I sama J pasangan pertama dia nggak ada jeda, langsung nempel sebelahnya. Si pasangan kedua, N sama P, oh dia jeda 1. Itu kan jeda 1 angka. Lalu pasangan ketiga, D sama G, jedanya jadi berapa? 2 angka. Berarti, oh kelihatan nih. Pasangan pertama jedanya 0, pasangan kedua jedanya 1, pasangan ketiga jedanya 2. Nah, berarti bisa langsung kita tebak. Kalau pasar, berarti kalau kita ingin kata-kata pasar, ya, berarti nanti pasangannya P itu harus huruf yang sebelahnya, sebagaimana I sama J tadi ya. Berarti kalau pasar, P itu di sini saya ganti warnanya hijau misalnya. Berarti kalau kita punya P di sini, berarti pasangannya adalah si sebelahnya, yaitu Ki. Nah, gitu. Berarti P ini sama dengan Ki. Lalu si A itu nanti dengan pasangan D, berarti pasangan kedua. Kalau pasangan kedua berarti jedanya harus 1 angka, 1 huruf. Berarti kalau kita punya A di sini, dilewati 1 huruf, berarti ke C. Oh, berarti A itu nanti pasangannya haruslah C. Nah, langsung ketahuan tuh opsi jawabannya yang mana, yang A. Yang Ki, C. Selanjutnya sih nggak usah dihitung, udah pasti sama lah ya, gitu ya. Kecuali nanti ada Q, C juga, ada 3 buah, harus dicoba satu-satu. Nah, begitu. Jadi sebenarnya ini kita ngelihat polanya aja. Kadang lompat 1, kadang lompat 2, ya gimana yang bikin soal aja, kita harus bisa nebak. Ya. Itu soal nomor 5. Lanjut ke nomor 6. Bilangan bulat yang mendekati bentuk akar dari itu dan itu dan itu. Nah, ini sebenarnya kita mulai dari angka yang paling belakang dulu. Berarti ada akar gitu, 5 tambah akarnya gede lagi 15. Nah, kita tambah akar 100. Akar 100 berapa? 10. Nah, ini berarti bisa kita sederhanakan lagi, yaitu 5 ditambah akar berapa? 15 ditambah 10, yaitu 25. Berapa akar 25? Akar 25 tentu 5. Nah, gitu. Sehingga bentuk netnya adalah akar 10. Nah, 10. Tapi kita nggak usah mikir akar 10 itu berapa sih, harus dihitung. Kan nggak boleh pakai kalkulator. Iya, kita nggak usah nebak. Kita nggak usah ngitung. Kita tebak-tebak aja ya. Akar 10 itu kan mendekati akar berapa? Akar 9 ya, bilangan kuadrat. Dan akar berapa? 16. Dekat kemana? Ke akar 9 apa ke dekat akar 16? Ya, dekat ke akar 9 dong. Iya. Akar 9 itu nilainya 3. Berarti bilangan bulat yang mendekati bentuk akar 10 adalah si 3. Gitu ya. Jadi gitu cara ngerjainnya. Kita nggak harus ngitung presisi, enggak. Kita perkirakan aja. Kalau ke akar 16, 4 ya, kejauhan, terlalu jauh. Lanjut ke nomor apa itu ya? Nomor 7. Nah, ini apa lagi sekarang?
Aku beli madu, lalu di sebelahnya ada simbol mu, itu bacanya kayak huruf U itu mu ya, mu atau mu, itulah pokoknya. Sebelahnya alfa, lalu ada gamma, rumah baru bersih, delta, C, dan apa itu ya, nggak tahu saya bacanya lupa. Nah intinya begini, kita tinggal melihat kalau aku itu berarti si aku ini, dia diwakili oleh si mu ini. Si beli ini diwakili oleh si alfa. Nah, si madu diwakili oleh si gamma. Nah, gitu cara bacanya. Berarti kalau rumah madu bersih, kita lihat tuh rumah ada di sini nih. Maka rumah diwakili oleh ini si delta. Nah, itu rumah. Mana lagi? Rumah madu mana? Oh, ini ada madu nih, madu yang kata pertama. Madu berarti ini gamma. Ya udah deh, yang mirip seperti ini mana? Yang B. Tinggal nyocok-nyocokin aja gitu ya. Jawabannya yang lebih tepat adalah yang B. Nomor 8. Jika P tambah Q sama dengan 5R dan R adalah bilangan bulat positif, maka berapakah 15R dikurang 3Q? Kalau kita lihat di sini yang ditanya itu R-nya udah jadi 15 loh. Sementara di sini R-nya masih 5. Nah, supaya jadi 15 gimana? Ya udah tinggal kali 3 aja, ya enggak? Kita kali 3 semuanya, berarti jadi 3P ditambah 3Q sama dengan 15R. Nah, 15R-nya udah ketemu. Tinggal pindah ruas aja Q-nya ke sebelah kanan. Berarti jadi apa? 15R min 3Q. Berarti tinggal 3P. Nah, bentuk ini kan sudah bentuk yang sesuai yang ditanyakan dengan soal. Maka 15R min 3Q adalah 3P. Simple, sederhana seperti itu. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan di nomor 9. Pada bulan Januari harga suatu barang 60 juta ya, 60 juta, dan di bulan Februari naik 10%. Kalau dia kata-kata naik ya, naik 10%, berarti naik 10%. Artinya harganya menjadi 10% tambah 100% gitu. Berarti jadi berapa? 110%. Nah, gampangnya gitu. Kalau naik berarti tambahin 100%. Nah, 110% itu kan 11/10 ya, atau 110 dibagi 100 atau 1,1. 1,1 kita kali 60 juta, berapa? 1,1 dikali 60 juta. Berarti jadi 6 ya, 66 juta. Nah, terus katanya diskon 10%. Diskon 10% berarti gini, harganya menjadi berapa? Kalau diskon kan uangnya berkurang ya. Berarti kita tulis 10% kurang 100% kurang 10%, yaitu 90%. Nah, 90% itu kan 9/10 dari 66 juta. Nah, gitu. Nah, kita coret nolnya 1, coret nolnya 1, berarti 9 dikali 66. 9 dikali 66 itu adalah 594. Nolnya jadi berapa tuh? Nolnya jadi 5 ya. Oke, ya udah, berarti jawabannya adalah 59.400.000. Kayak gitu. Jadi lebih cepatnya gitu ya, kalau naik 10% berarti jadi 110 gitu atau 1,1. Kalau turun berarti jadi kurang, jadi 90% atau 0,9. Itu lebih cepat. Soal nomor 10. Nah, soal nomor 10, jika diketahui A dan B itu adalah bilangan bulat positif. Nah, hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, ini adalah salah satu tipe lain dari soal TPS. Kalau di soal 9 soal yang di atas, itu kita ngerjainnya ngitung terus. Tiba di nomor 10, atau tipikal soal yang nomor 10 dan nomor selanjutnya, itu kita membandingkan antara P sama Q-nya ini ya, bagi yang belum pernah ngerjain soalnya seperti ini.
Kita diminta untuk membandingkan P-nya berapa, Q-nya berapa, sehingga nanti kita dapat simpulkan, oh ternyata P-nya lebih gede kah, atau P-nya lebih kecil dari Q, atau bahkan sama dengan. Nah, berarti tugas kita adalah melihat P sama Q. Nah, diketahui A dan B adalah bilangan bulat positif, kan belum tahu bilangannya berapa. Nah, salah satu tips ya ngerjainnya kayak gini, kamu masukin aja angkanya bebas, karena nggak ada syarat apapun di sini, cuman selama dia A sama B-nya harus positif ya. Berarti kita coba dulu. Percobaan pertama, kita coba yang pertama itu A dan B-nya harus positif ya, ambil aja bebas gitu seberapa. Misalnya pengennya A-nya 1, boleh selama positif ya. B-nya misalnya berapa, 2 gitu. B-nya 2. Berarti kalau ini jadinya apa nanti? P-nya berarti menjadi P-nya adalah A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat per 1 kurang 2. Jadi berapa tuh? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 1 tambah 4 5, 5 dibagi 1 kurang 2, berarti min 5. Lalu si Q-nya A kuadrat min B kuadrat, berarti 1 kuadrat kurang 2 kuadrat per A tambah B. A-nya 1, B-nya 2. Berarti jadi berapa tuh? 1 mini 4, 1 kurang 4 berarti min 3 ya. Ya, 1 kurang 4 berapa? Min 3 ya. Min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat dari cara nomor 1 ini, berarti P-nya min 5, Q-nya min 1. Gimana hubungan P sama Q? Oh, kecil ya P-nya. Iya, P-nya lebih kecil dari Q. Q-nya masih lebih gede. Oh, berarti yang B, Pak, jawabannya. Belum tentu. Jangan langsung tebak ya. Tadi karena kita memulai A-nya 1, B-nya sama dengan 2. Coba kita balik. Kalau A-nya yang 2, B-nya yang 1. Kan masih memenuhi syarat A sama B-nya positif. Kita ganti ke sini, berarti P-nya jadi berapa tuh? P-nya A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat per A min B. A-nya 2, B-nya 1. Berarti jadi berapa ini? 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Nah, Q-nya sekarang berubah jadi berapa ya? Q-nya berarti jadi 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat nah, per A tambah B. Berarti 2 tambah 1. Berarti ini jadi 3 ya enggak? 4 kurang 1, 3. 2 tambah 1, 3. Jadinya 1. Loh, malah apa yang terjadi? P-nya lebih gede dari Q ya. Nah, kalau kita punya bentuk yang seperti ini dari 2 kali percobaan ternyata jawabannya nggak konsisten. Ini kan nggak konsisten. Tadi P-nya lebih kecil, sekarang P-nya lebih gede dari Q. Berarti jawabannya langsung ke yang D. Karena bisa macam-macam gitu jawabannya. Jawabannya nggak satu, jawabannya berbeda-beda, jawabannya nggak konsisten. Kalau seperti itu langsung pilihnya yang D ya. Seperti itu untuk soal-soal nomor 10. Di nomor 11, perhatikan gambar berikut. Pada segitiga ABC diketahui panjang AC sama dengan panjang BC. Berarti ini adalah apa? Segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki. Apalagi informasi lain nih yang bisa kita dapatkan? Kalau dia segitiga sama kaki, berarti adanya dua sudut yang sama. Nah, ini informasi tersembunyinya begitu. Taunya dari mana Pak sudut yang sama? Lihat nih, kalau AC sama dengan BC, coret aja, C-nya nggak apa-apa loh. Coret C-nya, oh berarti yang sama itu nanti adalah sudut A sama dengan sudut B. Berarti si A ini dengan si B ini sama. Kebetulan di soal disebutkan sudut A-nya 70, berarti ini 70. Maka besar sudut B ini juga sama, 70 ya, 70 gitu. Nah, sekarang kita disuruh membandingkan antara P sama Q. Kalau P-nya itu adalah BDC, nanti Q-nya itu adalah BCA tambah BAC. Nah, kita mau nyari mana dulu ya? Yang Q-nya dulu deh, kayaknya lebih enak yang Q.
Ki itu katanya sudut BCA ditambah dengan sudut BAC, ya enggak? BAC-nya udah tahu berapa? 70. BCA-nya kan belum. Nah, bagaimana mencari sudut BCA? Ingat kalau dalam satu segitiga, total sudutnya pasti 180, ya. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C pasti 180. A-nya kan udah tahu 70. B-nya kan sama dengan A juga 70. Berarti sudut C-nya adalah bisa dihitung, ya enggak? Iya. Sudut C-nya adalah 180 dikurang 140, yaitu berapa? 40. Ya. Berarti sudut C ini adalah 40. Berarti si Ki-nya berapa? Ki-nya adalah 40 ditambah 70 sama dengan 110. Oke, si Ki-nya udah dapat nih 110. Sekarang tugas kita mencari P. P itu adalah sudut BDC. BDC, saya kasih kode X di sini. Nah, cara mencarinya gimana? Ada dua cara ya. Bapak kasih tahu. Cara pertama sama kayak konsep segitiga tadi. Segitiga total sudutnya 180. Berarti, nah ini kan juga udah diketahui nih dari soal bahwa sudut DBC itu 10. DBC berarti yang kecil ini tuh 10 nih. Nah, yang segini itu 10. Berarti dengan cara satu kita bisa menghitung 180 kurang yang 10 tadi, kurang lagi yang 40. Dapat deh si X-nya gitu. Berarti X-nya berapa? X-nya 180 kurang 10 kurang 40. Berapa tuh? 130. Ini cara satu. Kalau pakai cara kedua, nah ini khusus ya pada segitiga. Misalnya saya gambar segitiga seperti ini. Tadi kan kita tahu di sini 70, ini si A-nya. Ini B-nya tapi yang setengahnya ya. 60 berarti yang ini. Taunya 60 dari mana? Karena 10 udah dipakai, berarti sisanya di sini adalah 60. Nah, ada X di sini, nongol. Nah, si X ini itu bisa dihitung dengan cara menjumlahkan dua sudut pada segitiga yang jauh sama dia gitu, yang nggak deketan sama dia, berarti 60 sama 70. Tambahin aja juga sama 130. Mau cara yang mana Pak? Bebas. Yang lebih enak menurut kamu aja deh. Ya, pilih yang itu. Berarti kita tahu sudut si P itu nilainya adalah 130. Mana gedean mana? P sama Q. Gedean P. Berarti jawabannya adalah yang A.